Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perusahaan Adira Finance. Anggotanya berisi dari 4 orang, yaitu saya, Adila Najwa, lalu ada Sekar Ayu, lalu ada Rifwana, Sukmadani, dan yang terakhir ada Nurul Halisah Azahra. PT Adira Dinamika Multifinance Tbk atau Adira Finance yang berdiri pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991 merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pembiayaan konsumen yang melayani berbagai jenis pendanaan, mulai dari berbagai merek sepeda motor dan mobil, baik baru maupun bekas, hingga pendanaan multiguna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan perusahaan: PT Adira Dinamika Multifinance Tbk bertujuan untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adapun visi dan misi dari Adira Finance yaitu visinya adalah menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang kedua, menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kultur yang dibangun. Ada kultur yang dibangun pada perusahaan Adira Finance ini berkaitan dengan budaya perusahaan. Budaya perusahaan yang dikembangkan itu berkaitan dengan keunggulan, lalu ada disiplin, ketiga ada integritas, lalu yang keempat ada reliable atau dapat diandalkan, yang kelima ada akuntabilitas, yang keenam ada kerjasama, yang ketujuh ada motivasi tinggi, dan yang terakhir ada profesional. Untuk keunggulan ini berkaitan dengan satu langkah lebih baik dan lebih cepat dibandingkan perusahaan lain atau pesaing. Lalu untuk disiplin ini berkaitan kepada sesuatu yang lebih baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan secara terus-menerus. Lalu untuk yang ketiga, integritas ini berkaitan dengan komitmen yang disertai dengan sikap yang konsisten. Lalu yang keempat ada reliable ini berkaitan dengan mental juara, di mana mental juara ini tercermin dari perilaku yang senantiasa berpikir positif dan cerdas. Lalu yang kelima ada akuntabilitas ini berkaitan dengan menyampaikan sesuatu berdasarkan pada fakta. Lalu yang keenam ada kerjasama ini berkaitan dengan tidak saling menyalahkan satu sama lain, seperti itu. Lalu yang ke-7 ada motivasi tinggi ini mengenai bekerja sama dengan proses yang benar dan berorientasi pada hasil yang optimal. Lalu yang terakhir ada profesional, ini berorientasi pada konsumen, di mana kemampuan memimpin yang andal dan juga mempunyai jiwa kewirausahaan yang mampu mengkalkulasi resiko, lalu inovasi dan kreatif. Selanjutnya ini ada mengenai proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Di perusahaan Adira Finance ini di sini ada beberapa proses pengendalian manajemen yang diterapkan. Yang pertama ini ada sistem pengendalian internal, lalu yang kedua ada penerapan good corporate governance, lalu yang ketiga ada whistleblowing system, dan yang keempat ada pengendalian fraud. Tadi yang pertama ada mengenai sistem pengendalian internal. Jadi sistem pengendalian internal oleh Adira Finance ini meliputi pengendalian keuangan dan operasional, di mana pengendalian keuangannya ini terdiri dari struktur organisasi, lalu ada prosedur dan juga sistem pencatatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengamanan harta kekayaan perusahaan, dan dapat dipercayanya catatan keuangan serta konsekuensinya. Lalu untuk pengendalian operasional ini meliputi struktur organisasi dan prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengesahan transaksi-transaksi oleh manajemen. Lalu ini selanjutnya ada penerapan good corporate governance. Nah, jadi dalam penerapan GCG ini
lingkungan perusahaan ini mendukung dengan implementasi kerangka kerja manajemen risiko serta sistem pengendalian internal yang secara komprehensif dapat memantau, menilai, dan mengendalikan seluruh aspek operasional dan keuangan perusahaan. Selain itu, Adira Finance juga menganut mekanisme manajemen risiko yang telah diadaptasi dari praktik manajemen risiko Bank Danamon sebagai induk perusahaannya. Untuk mendukung penerapan GJKI di lingkungan perusahaan juga fokus pada penguatan budaya perusahaan dengan upaya penegakan nilai dan prinsip GCG serta mematuhi kode etik perusahaan sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ini ada whistleblowing system. Jadi, sebagai perwujudan komitmen, Adira Finance ini menerapkan whistleblowing system dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta nilai-nilai etika yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dengan niat baik untuk kepentingan Adira Finance sendiri. Selanjutnya ini ada pengendalian fraud. Pengendalian fraud di Adira Finance ini meliputi dua aspek, yaitu pengawasan aktif manajemen dan juga struktur organisasi dan pertanggungjawaban. Pengawasan aktif ini mengenai pengendalian fraud di Adira Finance dilakukan secara menyeluruh oleh direksi, yang mana sebagai penanggung jawab fungsi anti fraud telah ditunjuk Direktur Manajemen Risiko dan Legal. Lalu Dewan Komisaris Adira Finance juga memiliki tanggung jawab untuk memantau secara berkala atas pengendalian fraudnya. Lalu untuk struktur organisasi dan pertanggungjawabannya ini digunakan untuk menerapkan strategi dan program anti fraud. Perusahaan membentuk fungsi pengendalian fraud dan telah menunjuk serta mengangkat Direktur Manajemen Risiko dan Legal sebagai penanggung jawab atau kepala fungsi pengendalian fraud. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Adira Finance. Nah, struktur yang digunakan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk adalah struktur organisasi fungsional. Mengapa demikian? Karena setiap bagian atau manajemen yang ada di PT Adira Finance itu dibagi berdasarkan fungsi kerja masing-masing. Nah, bisa kita lihat dari bagan yang telah dicantumkan pada PPT. Nah, ada masing-masing kepala atau pimpinan dari manajemen fungsi kerja yang ada di PT Adira Finance. Nah, seperti ini bisa kita lihat ada kepala dari bagian finansial atau keuangan, lalu ada kepala dari bagian operasional, lalu juga ada kepala atau pimpinan dari bagian penjualan dan juga distribusi. Nah, dan kepala dari bagian yang lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana PT Adira Finance atau pimpinan dari PT Adira Finance melakukan pengelolaan terhadap SDM atau sumber daya manusianya. Nah, Adira Finance itu dalam melakukan pengelolaan menerapkan kerangka pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan kualitas kinerja dan pelayanan yang semakin membaik. Nah, secara berkelanjutan nantinya Adira Finance juga akan terus melakukan hal seperti penguatan organisasi, melakukan pembenahan manajemen SDM, pengembangan sistem informasi SDM, manajemen kinerja, sistem rekrutmen, dan hal-hal yang lainnya. Nah, dalam pengelolaan SDM ini ada beberapa hal yang difokuskan oleh PT Adira Finance. Nah, yang pertama itu ada transformasi teknologi. Nah, hal ini dilakukan atau difokuskan PT Adira Finance untuk menjawab tantangan perubahan di era milenial dan digitalisasi yang sekarang. Juga selaras dengan transformasi bisnis yang sedang berjalan. Nah, PT Adira Finance mengembangkan infrastruktur terkait Human Resource Information System atau HIRS yang berbasis digitalisasi proses. Nah,
beberapa pembangunan atau pengembangan yang dilakukan oleh PT Adira Finance itu seperti ada e-portal atau employee self-service, lalu ada e-recruitment system atau online mobile recruitment, lalu ada digital signature atau tanda tangan digital, ada upgrade dan migrasi HRS, HCM, lalu ada pengembangan individual performance appraisal system, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ada fokus transformasi budaya. Nah, fokus kedua ini terkait dengan budaya perusahaan. Nah, Adira Finance itu secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan atau upaya-upaya yang bertujuan untuk menguatkan budaya perusahaan secara tematik setiap tahunnya. Nah, di tahun 2020 ini, tema penguatan budaya perusahaan yang diangkat adalah budaya integritas. Nah, beberapa aktivitas yang dilaksanakan untuk mendukung hal tersebut seperti program Gerakan Manajemen Turun ke Bawah atau GEMBA yang dilaksanakan di wilayah dan menjangkau hampir seluruh level karyawannya. Lalu ada retraining pelaksanaan fungsi dan job description karyawan. Lalu juga dilakukan pemutaran video terkait integritas, perbaikan aturan-aturan yang berkaitan pencegahan fraud, dan hal-hal lain yang mendukung. Lalu yang ketiga ada fokus pengembangan kapabilitas organisasi. Nah, perusahaan PT Adira Finance itu terus berusaha untuk tetap memenuhi kapabilitasnya agar dapat menjalankan program baik operasional maupun pelayanan untuk pelanggan atau customer mereka. Nah, usaha pengembangan kapabilitas perusahaan ini dapat dilihat dari beberapa pengembangan yang dilakukan oleh PT Adira Finance seperti pembentukan fungsi baru seperti divisi Business Partnership Management yang salah satu fungsinya itu untuk memfasilitasi program kerjasama dengan MUFG Group. Lalu yang kedua ada penerbitan kebijakan baru terkait KPI atau Key Performance Indicator untuk tahun 2020 yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu yang ketiga ada penerbitan kebijakan baru terkait sistem penilaian kinerja karyawan yang lebih komprehensif dan menggambarkan kinerja individu. Lalu ada fokus yang keempat yaitu support inisiatif customer centric. Nah, Adira Finance ini berkomitmen untuk berinovasi dan mengembangkan produk pembiayaan serta layanan untuk pelanggan atau customer yang sejalan dengan proses transformasi bisnis yang berfokus pada pelanggan atau customer centric. Nah, untuk mendukung proses transformasi ini, perusahaan PT Adira Finance memerlukan persiapan organisasi mereka dan kelengkapannya untuk melakukan implementasi New Branch Model Adira Finance. Nah, New Branch Model Adira Finance ini adalah model baru organisasi yang berfokus kepada pelanggan. Nah, atau tadi yang kita sebutkan inisiatif customer centric. Nah, lalu ada fokus yang terakhir, yang kelima, yaitu pengembangan learning ecosystem. Nah, dengan adanya transformasi dan perubahan pada industri yang berlangsung begitu cepat sekarang ini, karyawan-karyawan PT Adira Finance ini perlu berkembang secara cepat pula. Nah, untuk itu diperlukan model pembelajaran untuk para karyawan atau SDM di mana pengetahuan dan keterampilan itu dapat dipelajari dengan cepat oleh semua SDM, namun diharapkan tetap efektif. Nah, learning ecosystem ini dikembangkan untuk dapat menjawab tantangan yang tadi kita sebutkan. Nah, dalam pengembangannya, kuantitas dan kualitas faculty member atau tenaga pengajar itu dalam perusahaan perlu dikembangkan. Nah, bukan hanya sebagai pengajar nih faculty membernya, tetapi dapat juga menjadi coach dan mentor. Selain itu, Adira Finance ini juga mengembangkan sebuah atau platform pembelajaran
yang nantinya diharapkan SDM atau karyawan-karyawan dapat saling berinteraksi tentang pembelajaran baik secara offline ataupun online. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Nurhalisa Azahra dan saya akan melanjutkan presentasi. Seperti yang telah dibahas oleh rekan saya, Adira Finance ini merupakan perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia yang menawarkan kemudahan bagi seluruh pelanggan untuk memiliki kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. Selain itu juga ada produk durable serta kebutuhan lainnya. Mereka melakukannya dengan persyaratan pembiayaan yang mudah, tenor yang panjang, penyediaan layanan informasi yang lengkap, serta sistem penyimpanan yang aman. Selain itu, Adira Finance juga menawarkan dua jenis pembiayaan yang dapat dipilih, yaitu konvensional dan syariah. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini selalu hadir dengan menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai segmentasi pasar dan memberikan pengalaman yang menguntungkan bagi seluruh pelanggannya. Perusahaan di sini tentu memiliki berbagai kekuatan, namun tak luput dari kelemahannya. Di sini saya akan membahas kekuatan dan kelemahan perusahaan dari dua sisi, yaitu kinerja keuangan dan tata kelola. Kita akan mulai dulu dari kinerja keuangan. Seperti yang kita ketahui bersama dari grafik-grafik ini, perusahaan Adira Finance ini memiliki beberapa keunggulan di kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir. Yang pertama adalah jumlah pembiayaan tahun 2016 sampai 2018 ini mengalami peningkatan. Kemudian, piutang pembiayaan dikelola dan ekuitas neto serta total aset dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami peningkatan. Selanjutnya, perusahaan ini juga mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan operasinya, terutama di tahun 2020. Seperti yang tadi paparkan tadi, dari tahun 2016 sampai 2019, kinerja keuangan ini cenderung meningkat. Namun pada 2020 ada pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, dan perusahaan ini tentu terkena juga imbasnya. Hal yang terjadi yaitu jumlah pembiayaan pada tahun 2019 sampai 2020 ini mengalami penurunan. Dan selanjutnya, piutang pembiayaan dikelola, ekuitas neto, dan total aset pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. Selanjutnya kita akan membahas kekuatan dan kelemahan dari suatu perusahaan ini dari sisi tata kelola. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen ini adalah goal congruence atau keselarasan tujuan. Dalam prosesnya, tindakan individu atau kepentingan pribadi dalam organisasi diarahkan untuk sesuai dengan kepentingan organisasi. Nah, tata kelola di sini mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah struktur tata kelola, proses tata kelola, dan hasil penerapan tata kelola. Dalam hal struktur tata kelola atau governance structure, perusahaan ini memiliki sejumlah keunggulan atau kekuatan. Dari Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris perusahaan telah dilaksanakan secara efektif dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Ini biasa disingkat dengan sebutan tarif. Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris ini mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha perusahaan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga. Dan yang terakhir, rapat Dewan Komisaris ini telah terlaksana secara efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk direksi, tugas dan tanggung jawabnya telah dilaksanakan dengan baik, efektif, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Lalu jumlah dan komposisi dari direksi ini telah memenuhi ketentuan yang berlaku, di mana anggota direksi ini mampu bertindak dan mengambil keputusan yang independen, memiliki kompetensi dan integritas yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha perusahaan. Lalu rapat direksi juga terselenggara secara efektif dan efisien. Untuk kelemahannya, dari aspek struktur tata kelola ini adalah birokrasi yang kurang fleksibel. Selanjutnya, untuk aspek hasil penerapan tata kelola atau governance outcome, perusahaan ini memiliki sejumlah kekuatan, yaitu perusahaan ini dalam hal menyampaikan laporan keuangan dan laporan non-keuangan, ini selalu transparan, lengkap, akurat, relevan, utuh, serta tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk kelemahannya,
Di sini hasil penerapan tata kelola ini masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan hasil penerapan tata kelola agar standar internasional dapat tercapai. Baik, sekian presentasi dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.